Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Mister semuanya di rumah ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun dan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Mister semuanya, ya pada kesempatan pertemuan kali ini ya Mister akan membahas yaitu pelajaran PAI ya yang bertema atau berjudul yaitu Islam mengajarkan kesucian, yaitu pelajaran kelima kita. Disiapkan daripada buku paketnya ya. Namun seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak Mister semuanya yang ada di rumah diberikan kemudahan ya dalam memahami materi yang insya Allah nanti akan Mister jelaskan. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah ya, berdoa dimulai. Selesai ya. Baiklah anak-anak Mister, yang Mister banggakan sedikit Mister akan menjelaskan daripada materi kita pada kesempatan kali ini ya, bahwasanya Islam mengajarkan tentang kesucian ya. Artinya keistimewaan agama kita, agama Islam, yaitu bahwasanya agama Islam saking sangat komplitnya di dalamnya sampai hal kebersihan saja dibahas sampai detail ya, sampai dengan bersuci, baik itu wudhu, tayamum, bahkan istinja ya, sampai kita membersihkan daripada kita setelah buang air besar atau buang air kecil ya, di dalam Islam itu diterangkan. Ya maka dari itu ya, untuk lebih jelasnya simak ya video pembelajaran yang insya Allah nanti akan Mister share dan Mister jelaskan. Kemudian juga buat anak-anak Mister semuanya, perhatikan dan simak baik-baik karena nanti akan ada tugas juga dari Mister ya, yang akan Mister ambil nilai nantinya. Maka dari itu simak videonya benar-benar, kemudian kerjakan tugasnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kemudian dikerjakan di buku tugas yang nantinya dikumpulkan dan akan Mister masukkan ke dalam nilai. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih ya. Selamat menyaksikan video pembelajarannya Mister. Tetap semangat belajar dan selalu semangat. Baiklah anak-anak Mister yang Mister banggakan, ya kita memasuki yaitu pelajaran yang kelima. Ya, perhatikan anak-anak Mister semuanya, yang mana kita akan membahas yaitu tentang Islam mengajarkan kesucian. Inilah ya keistimewaan agama kita, agama Islam, sampai ya hal yang terkecil pun seperti masalah bersuci atau kesucian ya, Islam itu diajarkan. Dari mulai ya bagaimana kita membersihkan pakaian, badan kita ya, seperti setelah kita buang air kecil dan sebagainya, itu semuanya diatur dalam Islam. Ajaran Islam tentang kesucian mencakup suci badan, pakaian, dan tempat. Sunnah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga kesucian dari kotoran, baik berupa najis maupun hadas. Ya, jadi agama kita itu Masya Allah ya, sampai ya benar-benar sangat memperhatikan ya umatnya, apalagi berkaitan dengan masalah kebersihan, yaitu tentang kesucian. Yang mana ya suci di sini dari kotoran baik najis maupun hadas ya. Kesucian merupakan hal penting yang harus diperhatikan sebab kesucian merupakan syarat untuk beribadah. Ya, jadi syarat sahnya suatu ibadah adalah kita harus suci ya, baik suci secara lahiriah maupun batiniah. Secara lahiriah yaitu tadi ya, seperti kotoran ya, kemudian najis ya, atau berupa hadas juga. Ya seperti itu. Jadi contohnya seperti kita sholat, maka kita harus suci dari ya najis, kemudian dari hadas juga. Ya dari najis kita bersihkan seperti kita basuh dengan air ya, kemudian dari hadas kita bisa berwudu ketika kita memiliki hadas kecil ya. Kemudian kita dengan cara mandi wajib ya atau mandi junub ketika kita memiliki hadas besar. Oleh karena itu jagalah dirimu agar selalu berada dalam kesucian. Ya maka dari itu kita sebagai orang umat Islam harus senantiasa menjaga kesucian kita, baik suci ya lahiriah maupun batiniah kita. Ya seperti itu. Baiklah anak-anak Mister ya. Untuk selanjutnya materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang mengenal arti bersih dan sehat. Kemudian aku senang berwudu. Yang ketiga yaitu ayo belajar bertayamum. Yang keempat yaitu mensucikan hadas besar. Oke ya, akan tetapi yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini yaitu kita akan mempelajari 2 pembahasan materi kita, yaitu yang pertama
mengenal arti bersih dan sehat, dan yang kedua yaitu aku senang berwudu, atau kita akan membahas tentang ya wudu. Ya, baiklah anak-anak mister, perhatikan ya untuk yang pertama yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Ya, tentunya anak-anak mister pasti tahu ya apa itu bersih ya. Pastinya kita ingin ya sesuatu itu yang bersih dan sehat. Ya seperti itu. Karena bersih itu pasti kaitannya dengan kesehatan. Maka itu ya kita harus senantiasa menjaga kebersihan ya agar ya badan kita selalu sehat. Bersih pangkal sehat adalah pepatah yang sering kita dengar. Artinya menjaga kebersihan menjadikan kita sehat, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Ya, jadi tadi ya, ketika kita ingin sehat maka kita harus selalu bersikap bersih. Bahkan kata Nabi ya dalam sabdanya, "At-tuhuru syatrul iman." Ya, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi ketika seseorang ya mengaku dirinya beriman kepada Allah, maka salah satu cirinya adalah dia selalu bersikap bersih, baik bersih lahiriah maupun batiniahnya. Ya, seperti itu. Kemudian badan yang bersih menjadi sehat. Mandi 2 kali sehari, berwudu setiap akan sholat, dan beristinja. Atau membersihkan diri ya setiap buang air. Merupakan contoh-contoh perilaku menjaga kebersihan badan. Nah, dalam Islam selalu diajarkan ya bagaimana tata cara mandi yang benar, kemudian berwudu ketika sholat, ya beristinja atau bersuci setelah kita buang air besar atau air kecil. Badan yang bersih akan terhindar dari kuman dan penyakit. Orang yang bersih badannya akan terjaga kesehatannya. Tadi sesuai dengan pepatah ya, bersih pangkal sehat. Ya maka dari itu kita selalu ya berusaha untuk menjaga kebersihan baik badan kita maupun rohani kita. Pakaian yang kita gunakan harus bersih. Pakaian yang telah dipakai harus dicuci agar tidak menjadi sarang kuman. Pakaian yang kotor akan membuat orang yang memakainya terkena penyakit. Ya. Dalam kesehatan pun sama ya. Yang namanya kebersihan harus senantiasa dijaga untuk apa ya tadi ya, untuk menjaga daripada kesehatan kita. Pun dengan sama kita sebagai umat Islam ketika kita beribadah maka kita pun harus selalu menjaga kebersihan. Ya salah satunya kebersihan pakaian yang kita gunakan untuk ibadah. Karena syarat sahnya sholat, salah satu ibadah sholat ya adalah suci dari hadas dan najis. Ya hadas itu berupa tadi ya ketika kita setelah buang air kecil, najis seperti kotoran, ya maka itu harus bersih ya. Ketika kita sholat, lihat ya pakaian kita, ya ada kotorannya atau tidak. Kalau ada kotorannya maka tidak bisa digunakan untuk sholat. Ya makanya harus bersih. Ya, lingkungan sekitar juga harus bersih agar masyarakat menjadi sehat. Kamarmu, rumahmu, tempat sholatmu, halaman dan jalan semua harus bersih. Buanglah sampah pada tempatnya agar tidak menjadi tempat berkembang biak penyakit. Itulah Islam ya, sangat mengatur sampai hal kebersihan. Ya sampai tadi ketika kita setelah buang air kecil pun ya Islam sudah mengajarkan daripada bagaimana kita menjaga kebersihan. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas tentang berwudu ya. Aku senang berwudu ya. Wudu itu merupakan tadi syarat sahnya sholat. Jadi ketika kita sholat harus berwudu dulu ya. Berwudu tujuannya untuk apa Mister? Ya untuk menghilangkan hadas kecil. Setelah ya buang air kecil, kencing ya, kemudian buang air besar, itu ada kita memiliki hadas kecil. Maka ketika kita mengerjakan sholat atau ingin membaca Quran, maka diwajibkan. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudu seseorang. Nah, ketika kita sudah berwudu, maka ya kita jangan sampai berhadas ya. Apa contoh hadas kecil, Mister? Ya tadi ketika kita kencing, kemudian buang air besar, kemudian buang angin termasuk hadas kecil. Contoh hadas kecil adalah buang angin tuh atau kentut termasuk hadas kecil. Atau kencing, ya berak ya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bahkan hadas kecil. Jika kita perlu hati-hati nih yang menyebabkan hadas kecil harus kita tinggalkan, jangan sampai kita kerjakan. Kalau kita kerjakan maka batal wudu kita, maka harus wudu lagi. Kita akan mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran atau tawaf ya ketika kita hendak mengerjakan ibadah haji. Kemudian cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Nah, tadi ya, jadi untuk menghilangkan hadas kecil yang kita miliki yaitu dengan cara berwudu, ya. Bagaimana sih Mister berwudu? Ya, berwudu itu ya di sini kita akan bahas ya, bagaimana tata cara berwudu. Ya, di mana berwudu itu ya di dalamnya ada terdiri niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku,
kemudian mengusap sebagian kepala, ya, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam yaitu tertib. Nah, ini merupakan rukun wudu. Ya, jadi rukun wudu ada 6. Apa itu saja, Mister? Yang pertama niat. Nah, niat ini dibaca ketika kita sambil membasuh muka. Ya, niat itu adanya ketika kita membasuh muka. Bagaimana niat berwudu? Ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk mengerjakan salat atau untuk mengerjakan hal kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ya, kemudian membasuh muka. Ya, kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku tuh, sampai siku ingat batasannya. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Apa tertib? Yaitu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang terakhir. Ya, jadi urutannya harus berurutan, itu namanya tertib. Nah, ini yang 6 ini merupakan rukun wudu yang harus dikerjakan ketika berwudu. Ketika kita tidak mengerjakan rukun wudu ini, maka wudu kita batal atau tidak sah, ya. Makanya harus dikerjakan. Adapun ya yang lainnya seperti membersihkan hidung, kemudian membersihkan pergelangan tangan, itu merupakan sunnah. Akan tetapi itu pun dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya ya, ketika berwudu harus tertib, artinya melaksanakan rukun wudu. Nah, tadi harus berurutan dan tidak boleh dibolak-balik. Jika tidak berurutan, wudunya tidak sah. Jadi tertib itu berurutan ya, dari 1 sampai dengan 6-nya harus berurutan. Oke, selanjutnya tata cara berwudu. Di sini digabung ya, ada sunnah dan ada rukunnya yang harus dikerjakan. Yang pertama membaca doa sebelum berwudu, hukumnya sunnah. Kemudian membasuh pergelangan tangan, berkumur-kumur, ya, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh telinga, ya, membasuh kaki sampai mata kaki, dan terakhir membaca doa setelah berwudu. Itu adalah tata cara berwudu. Ya, baiklah. Anak-anak Mister, terakhir yaitu nanti buatlah video praktek berwudu ya yang benar dan kirimkan ke hasilnya ke Mister Abdurrahman ya. Terima kasih. Nanti juga Mister akan berikan contoh bagaimana tata cara berwudu yang benar ya, yang nanti anak-anak Mister semuanya tirukan ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, semangat dalam belajarnya, dan kirim tugasnya ke Mister ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak Mister yang Mister banggakan, di sini Mister akan mencontohkan bagaimana tata cara berwudu yang benar. Ya, perhatikan ya praktek wudu yang Mister contohkan, yang nantinya anak-anak Mister harus mengirimkan videonya ya, seperti yang Mister contohkan. Oke, perhatikan. Yang pertama adalah kita berdoa dulu sebelum berwudu. Ya, bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Ya, seperti itu. Oke, perhatikan tata cara berwudu yang Mister contohkan.